Berkaca dari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, pola sejarah selalu berulang meski tidak mungkin diperankan aktor yang sama. Sedikit kesamaannya adalah Perang Dunia selalu diawali dengan pertandingan uji coba. Lalu apakah mungkin konflik Rusia-Ukraina hanyalah laga uji coba? Coba-coba meraba siapa yang mau ikut terjun ke kompetisi, meraba strategi apa yang digunakan tim lain, meraba-raba apa senjata andalan tim lain dan meraba-raba siapa lawan dan siapa kawan. Lantas, jika konflik Rusia-Ukraina adalah pertandingan uji coba dan tim yang akan ikut berlaga di Perang Dunia Ketiga sudah bisa diterka, masing-masing sudah tahu siapa kawan siapa lawan, yang jadi pertanyaan tropi macam apakah yang sangat penting untuk diperebutkan jika kelangsungan dunia yang jadi taruhan. Nuklir jelas menjadi salah satu senjata yang jadi andalah selain sanksi-sanksi ekonomi. Analisa amatiran sementara, Kutub Utara lah yang jadi trofi bagi pemenangnya. Bagaimana bisa Perang Dunia Ketiga yang dibuka dengan laga uji coba Rusia versus Ukraina malah memperebutkan Kutub Utara? Selama ini Kutub Utara dikenal dengan wilayahnya yang tertutup es, meski memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan geopolitik yang strategis namun sulit sekali untuk mengeksplorasi Kutub Utara. Namun, pemanasan global telah merubah semuanya. Lapisan es yang menipis membuat sumber daya alam Kutub Utara siap untuk dieksplorasi. Dengan cadangan minyak bumi sebanyak 92 miliar barel, 1.800 triliun kaki kubik gas alam dan kandungan mineral tanah jarang yang sangat fantastis nilainya, tentu saja akan membuat Kutub Utara menjadi rebutan. Tercatat ada 6 negara yang bersengketa mengenai batas-batas wilayah di Kutub Utara. Negara tersebut adalah Rusia, Amerika Serikat, Kanada, Norwegia dan negara Skandinavia lainnya. Rusia menjadi negara yang paling dominan secara geopolitik di Kutub Utara, disusul oleh Amerika. Menurut data sudah ada belasan pangkalan militer milik Rusia di Kutub Utara, baik pangkalan militer baru maupun pangkalan militer bekas Uni Soviet yang telah direnovasi oleh Rusia. Bukan tanpa sebab Rusia memfokuskan militernya di Kutub Utara. Semua itu demi mengamankan pembangunan proyek strategis miliknya. Diketahui, Rusia bekerja sama dengan China sedang melakukan mega proyek ambisius maritim Silk Road, jalur sutera laut, sebuah jalur pelayaran baru yang akan menghubungkan Eropa dengan Asia melalui Kutub Utara. Semenjak lapisan es makin menipis, pelayaran laut di Kutub Utara bisa dilakukan sepanjang tahun, bukan hanya pada musim panas. Jika telah diluncurkan dan dikomersilkan, jalur pelayaran baru tersebut akan menghasilkan potensi keuntungan yang sangat besar bagi Rusia. Pasalnya, jalur pelayaran baru tersebut diprediksi mampu mengalahkan jalur pelayaran dari Eropa ke Asia yang sudah ada, yang selama ini dikuasai oleh Amerika di terusan Suez dan Singapura di Selat Malaka. Jadi sudah sangat jelas keuntungan yang akan didapat oleh Rusia dari jalur pelayaran dan sumber daya alamnya, jika mampu mendominasi kawasan Kutub Utara. Namun Rusia sadar, mereka sangat membutuhkan bantuan China dalam hal pembiayaan infrastruktur. Hubungan yang saling menguntungkan antara China dan Rusia ini jelas akan menjadikan kedua negara sebagai negara adidaya baru yang mampu menggeser Amerika Serikat dan sekutunya. Tidak hanya soal ekonomi, keberadaan Rusia dan China di Kutub Utara juga membuat negara lain di sekitarnya menjadi khawatir, terutama Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya. Apalagi ada kemungkinan besar Rusia akan menempatkan rudal penjelajah antar benua miliknya yang bisa dipasangi hulu ledak nuklir untuk mengantisipasi intervensi saingannya. Dari data dan fakta-fakta di atas, prediksi Kutub Utara menjadi ajang pertempuran Perang Dunia Ketiga menjadi sangat terbuka lebar. Meski berdasarkan fakta dan data, namun semua itu baru hanya sebatas prediksi dan opini saja, semua tergantung dari ajang uji coba perang Rusia-Ukraina.
Mampukah Rusia bertahan dari gempuran sanksi ekonomi yang dijatuhkan Amerika Serikat dan sekutunya? Apalagi sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia kali ini adalah sanksi terberat sepanjang sejarah yang pernah dijatuhkan kepada suatu negara.